Hai. Welcome back to my channel. Saya Setu cuy, dan selamat datang yang baru menemukan channel gue. Gue mau ngulang lagi untuk menyarankan teman-teman untuk menonton video-videonya Kang Deddy Mulyadi di channelnya beliau ya. Kalau sudah di sana mau ke sini silahkan, tapi kalau belum ke sana. Yang sudah pun boleh balik lagi nonton di sana. Pertama gue pernah bilang bahwa kalau nonton di Kang Deddy Mulyadi channel itu, pendapatan dari YouTube-nya itu dipergunakan sebagian untuk membantu teman-teman kita yang memang membutuhkan. Itu satu. Kedua juga kalian mungkin lebih nyaman nonton di sana. Gak ada guanya, gak dipotong-potong, gak dijeda-jeda. Jadi silakan nontonnya di sana. Dan yang ketiga, kenapa gue menyarankan untuk menonton Kang Deddy Mulyadi? Karena banyak sekali motivasi-motivasi yang menginspiratif, yang mengedukatif, yang ada dalam video-videonya beliau. Jadi secara tidak langsung kita kayak kuliah sama Kang Deddy Mulyadi. Karena selain itu juga selain bicara masalah kemanusiaan, ada juga bicara tentang ketatanegaraan. Kita akhirnya tahu tuh APBD, bagaimana alurnya uangnya, dan ternyata ada sekian. Kita jadi tahu dan lebih terbuka. Dan ini adalah salah satu pimpinan yang menurut gue sangat terbuka kepada rakyatnya, dan itu mungkin yang akhirnya dia sangat dicintai sampai dengan sekarang. Dan gue mau nonton satu lagi, ada video dari Kadem yang gue harus lihat ini, dan pidatonya beliau. So with no further ado, let's jump. Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Maka wah, ini keren banget. Pola pemikiran yang kau gak ada kepikiran oleh pemimpin lainnya. Dibangun sekolah manajer, bangun sekolah rakyat, sekolah taruna Nusantara. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Anak-anak remaja, SMA, SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantor gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan. Ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalan. Kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongna sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpin. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang, dan mereka pulang. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan ada yang ngamen, buka kacanya. Wah gila. Biar bisa mencerna nanti gue putar sekali lagi. Tapi tadi beberapa poin yang gue tangkap sangat luar biasa ya. Kembalikan anggaran kepada rakyat. Seperti yang sekarang digunakan, dana operasional dimiliki oleh gubernur dan dikembalikan lagi kepada rakyatnya. Dan itu kan dapat dari APBD, dari rakyat untuk rakyat lagi gitu loh. Wah, ini pemikiran yang luar biasa. Jadi kalau kita cermati, KDM ini juga masuk ke segala usia ya. Kalau kita perhatikan ya, dari anak sekolah dia juga sentuh itu. Dia sering gue lihat ada di beberapa sekolah-sekolah. Dia menyentuh anak-anak sekolah. Dan anak sekolah juga sudah ada beberapa yang nantinya usianya tuh bisa memilih gitu ya. Jadi kantong suara juga loh, jangan main-main. Apa dengan sentuhan-sentuhan pola pikir yang tadi disampaikan Kang Deddy Mulyadi, itu menurut gue logical thinking yang nggak terlalu program yang mengawang-awang. Ya benerin aja sekolahnya, sentuh mereka, gunakan bahasa-bahasa mereka. Dan ini juga sempat gue sampaikan di beberapa konten gue bahwa
Kang Deddy Mulyadi ini menurut gue cerdas ya, tahu menempatkan diri, bicara dengan siapa, dan gaya bahasanya yang seperti apa, sehingga bisa menciptakan komunikasi yang dua arah. Jadi tidak ada ketercanggungan masyarakat ketika berbicara dengan gubernurnya. Oh ini goks sih, menurut gue goks ya. Jadi kayak merubah tatanan yang sudah ada gitu kan, kayak budaya yang sudah ada. Budaya yang kaku ketika menghadapi pejabat sekarang tidak boleh kaku lagi. Semua bisa disampaikan dan wah ini sih luar biasa. Kita bisa belajar dari Nepal tadi dan itu nyata ya. Apa yang disampaikan menurut gue secara logical thinking tuh masuk. Entah dengan kalian. Sebelum gue akhiri gue coba putar sekali lagi video yang tadi nih. Coba kita dengarkan lagi nih. Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial. Alarm sosial, peringatan di mana pemerintah kurang bisa mendengarkan keluhan masyarakatnya di bawah, pemilihnya. Itu kemarin dicontohkan juga sama Karim ketika gue nonton dia melakukan panjat pinang. Di bawah itu sakit. Ketika yang di bawah sudah mengeluh, yang di atas pohon panjat pinang harus sadar diri untuk turun dulu. Karena kasihan di bawah tuh diinjak terus kan gitu ya. Dan ketika sudah mencapai apa yang menjadi tujuannya, yang di atas harus berbagi dengan yang di bawah. Karena dia tidak mungkin bisa di atas tanpa ada yang di bawah. Jadi filosofinya luar biasa ketika kemarin gue nonton dia melakukan panjat pinang. Kalau bagi kita, mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang, anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Benar tuh. Ini bisa terjadi pemberontakan karena saking jauhnya antar pemimpin dengan rakyat. Akhirnya juga akses untuk bersuara juga tersendat. Akhirnya bisa pecah. Ini yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi merupakan alarm untuk seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Mulai dari presiden sampai jajaran di bawahnya yang paling kecil. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Maka penting dibangun sekolah manajer, bangun sekolah rakyat, sekolah taruna Nusantara. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Nah, ini juga yang sering gue perhatikan yang tadi gue bilang, sering dia masuk ke sekolah dan melakukan kritik-kritik terhadap sekolah agar sekolahnya jadi jauh lebih baik. Jadi apa yang dia omongkan itu dia sudah lakukan dan masih dilakukan sampai dengan sekarang, gue yakin. Anak-anak remaja, SMA, SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantor gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalan. Ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung teror. Dan di waktu kerusuhan kemarin dan sebelum-sebelumnya demo-demo, ini sudah mulai banyak loh anak-anak sekolah, anak STM bahkan terkenal deh ketika demo-demo, ketika ada anak STM itu terkenal sekali. Artinya ini dari mulai usia-usia SMA aja sudah mulai memiliki kekuatan, punya suara juga mereka tuh. Jadi apa yang dilakukan Pak Deddy dengan memanusiakan semua kalangan usia, ini menurut gue luar biasa. Bagaimana Pak Deddy menjamah seluruh usia, menurut gue juga luar biasa. Yang harusnya ini bisa diikuti oleh pejabat-pejabat publik lainnya yang bisa berinteraksi dengan rakyat. Latih di jalan. Kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomongna sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpin. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang dan mereka pulang. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan ada yang ngamen, buka kacanya. Simpel ya, gunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya atau oleh rakyatnya ya. Seorang pemimpin harusnya menggunakan bahasa-bahasa yang
apa ya, yang sesuai dengan kelompoknya tadi gitu kan. Dengan rakyatnya kalau kita bicara gubernur, tapi pemimpin manapun lah istilahnya, seekor serigala pun harus berbicara bahasa serigala agar kawanan serigalanya mau mengikuti. Tapi memang hal ini out of the box sih memang ya, dan gue yakin teman-teman semua sependapat ini baru kita temukan di Gubernur Jawa Barat, di mana gubernurnya berani melakukan perubahan, mulai dari bagaimana bergaya komunikasi. Itu kan suatu hal yang mungkin agak aneh, bahkan kan tadi Pak Deddy juga menyampaikan bahwa dia mendapatkan kritikan ketika menggunakan bahasa-bahasa aing sia. Tapi ternyata itu berhasil, asalkan menggunakan bahasa tersebut di tempat, di lingkungan yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga hasilnya pun bisa kita lihat sendiri kan. Wah, luar biasa. Well, I think that's it guys. Ini membara gak sih nontonnya? Ini membara dong. Oke, kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lu semua. Sehat-sehat buat lu semua. And ya, it's a wrap. Bungkus.